Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul model antrian distribusi Poisson dan eksponensial. Adapun pembahasannya, yang pertama ada distribusi Poisson, yang kedua distribusi eksponensial, dan yang ketiga ada model antrian. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan mengulang kembali apa sih itu teori antrian. Antrian adalah aktivitas dengan beberapa orang atau barang yang membentuk suatu garis tunggu-menunggu untuk dilayani oleh server. Teori antrian pertama kali diperkenalkan pada tahun 1909 oleh A.K. Erlang. Sistem antrian dapat dikatakan sebagai kedatangan pelanggan untuk suatu pelayanan, menunggu untuk mendapatkan pelayanan, dan meninggalkan sistem setelah mendapat pelayanan. Peristiwa antrian muncul karena kebutuhan akan layanan di luar kapasitas dari layanan atau fasilitas layanan, sehingga memungkinkan nasabah atau pelanggan yang datang tidak bisa segera mendapatkan layanannya. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu distribusi Poisson. Apa sih distribusi Poisson itu? Distribusi Poisson yaitu suatu percobaan yang menghasilkan jumlah sukses yang terjadi pada interval waktu ataupun daerah yang spesifik dikenal dengan percobaan Poisson. Interval waktu tersebut dapat berupa menit, hari, minggu, bulan, maupun tahun. Sedangkan untuk daerah spesifiknya dapat berupa garis, luas, sisi, maupun material. Distribusi Poisson ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu. Tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Yang kedua, probabilitas terjadinya hasil percobaan selama suatu interval waktu yang singkat atau dalam suatu daerah yang kecil, sebanding dengan panjang interval waktu atau besarnya daerah tersebut, dan tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan di luar interval waktu atau daerah tersebut. Dan yang terakhir, probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah yang kecil dapat diabaikan aja. Masuk yang kedua, yaitu distribusi eksponensial. Apa sih distribusi eksponensial itu? Distribusi eksponensial digunakan untuk menggambarkan distribusi waktu pada fasilitas jasa, di mana waktu pelayanan tersebut diasumsikan bersifat bebas. Maksudnya, waktu untuk melayani pendatang tidak bergantung pada lama waktu yang telah dihabiskan untuk melayani pendatang sebelumnya dan tidak bergantung pada jumlah pendatang yang menunggu untuk dilayani. Ciri-ciri distribusi eksponensial. Yang pertama, kurva dari distribusi eksponensial mempunyai ekor di sebelah kanan dan nilai X dimulai dari 0 sampai tak hingga. Yang kedua, mempunyai nilai variansi. Yang ketiga, mempunyai nilai min. Yang keempat, memiliki standar deviasi yang sama dengan rata-rata. Yang kelima, pencarian pada distribusi eksponensial menggunakan variabel random. Yang keenam, peluang yang terjadi pada suatu percobaan mempengaruhi selisih waktu yang terjadi pada percobaan tersebut. Yang ketujuh, mempunyai nilai lambda dikali 0. Dan yang kedelapan, mempunyai nilai X lebih besar sama dengan dari 0. Selanjutnya, ada model antrian. Model antrian M-1, Vivo _infinity. Model ini mempunyai pola kedatangan berdistribusi Poisson dan waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. Dalam situasi ini, kedatangan membentuk satu jalur tunggal untuk dilayani oleh satuan sistem tunggal. Adapun karakteristiknya, kita masuk karakteristik yang pertama, yaitu identitas lalu lintas, disebut juga tingkat kegunaan fasilitas.
adalah hasil bagi antara laju pertibaan dan laju pelayanan. Makin besar harga rho, maka makin panjang antrian dan sebaliknya. Jadi rumusnya itu rho sama dengan lambda dikali mu, di mana lambda sama dengan rata-rata kedatangan persatuan waktu dan mu sama dengan rata-rata pelayanan persatuan waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Rahmi Ramli. Baiklah, masuklah kita ke karakteristik yang kedua, yakni periode sibuk jika mekanis pelayanan sibuk. Dapat dikatakan sistem antrian sedang dalam periode sibuk, peluang sistem antrian sedang dalam keadaan sibuk. Pada saat sembarang dinamakan peluang sibuk atau peluang menunggu pelanggan. Peluang periode sibuk ini adalah sistem antrian dengan pelayanan tunggal sama dengan intensitas lalu lintas. Maka dirumuskan Pro W sama dengan Rho sama dengan lambda per mu, di mana Pro W itu sama dengan peluang pelanggan menunggu dalam sistem atau peluang pelanggan dalam sistem sibuk. Yang ketiga, distribusi peluang dari pelanggan dalam sistem. Jika Rho adalah peluang bahwa sistem antrian sibuk, maka 1 kurang Rho adalah sebaliknya. Artinya peluang sistem antrian tidak mempunyai pelanggan. Maka rumusnya ialah Pro 0 sama dengan 1 kurang Pro, N sama dengan 0. Pro N sama dengan Pro pangkat N kali Pro 0, N tidak sama dengan 0. Maka Pro N sama dengan Pro pangkat N dikali 1 kurang Pro sama dengan lambda per mu pangkat N kali 1 kurang lambda per mu. Maka N adalah jumlah individu dalam sistem, Pro 0 adalah peluang tidak ada individu dalam sistem, dan Pro N adalah peluang adanya N individu dalam sistem. Yang keempat, jumlah rata-rata dalam sistem. Misalnya LS. LS itu merupakan jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem yang mencakup pelanggan yang menunggu dan yang sedang dilayani. Rumusnya ialah LS sama dengan lambda per mu dikurang lambda sama dengan Rho per 1 kurang Rho. Yang kelima, jumlah rata-rata dalam antrian. Misalnya LQ merupakan jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. Rumusnya LQ sama dengan lambda pangkat 3 per mu kali mu dikurang lambda sama dengan Rho pangkat 3 per 1 kurang Rho. Yang keenam, waktu rata-rata dalam sistem. Misalnya WS merupakan waktu rata-rata bahwa seseorang pelanggan akan menghabiskan waktu dalam sistem. Rumusnya WS sama dengan 1 per mu kurang lambda. Ketujuh, rata-rata dalam antrian, misalnya WQ, merupakan waktu rata-rata yang diperlukan seseorang pelanggan untuk menerima pelayanan. Dapat dirumuskan sebagai WQ sama dengan lambda per mu kali mu kurang lambda. Oke, baiklah. Masuklah kita ke model yang kedua, yakni model M garing S infinity garing infinity, yang dimana merupakan model antrian fasilitas pelayanan server ganda. Dan diasumsikan rata-rata tingkat kedatangan lebih kecil daripada tingkat pelayanan keseluruhan atau penjumlahan segenap rata-rata tingkat pelayanan di tiap jalur. Syarat dan kondisi lain sama dengan model server tunggal, probabilitas bahwa tidak ada konsumen dalam sistem, semua server menganggur, maka dapat dirumuskan Rho 0 sama dengan X kurang sigma X kurang 1, N sama dengan 0, 1 kurang N faktorial dikali lambda per mu
pangkat N ditambah 1 per S faktorial dikali lambda per mu dikali S nu per S nu kurang lambda. Baiklah, masuklah kita ke probabilitas bahwa seseorang konsumen memasuki sistem dan harus menunggu untuk dilayani, atau probabilitas semua server lagi sibuk gitu kan. Maka dirumuskan PW sama dengan 1 per S faktorial lambda per mu pangkat S S kali S mu per S nu kurang lambda kali rho 0. Dan masuk kita ke rata-rata jumlah konsumen dalam sistem dan antrian masing-masing, di mana LS sama dengan lambda nu dikali lambda per nu pangkat S per S kurang 1 faktorial S mu kurang lambda pangkat 2 kali pro tambah lambda per mu. Dan LQ sama dengan LS kurang lambda per mu. Dan masuk kita ke rata-rata waktu gitu. Tadi kan rata-rata jumlah konsumen, sekarang rata-rata waktu dalam sistem dan rata-rata waktu antrian masing-masing gitu. Di mana rumusnya WS sama dengan LS per lambda dan WQ sama dengan WS kurang 1 per mu. Oke, masuklah kita ke tingkat kegunaan fasilitas tersebut gitu, di mana rumusnya adalah rumusnya adalah rho sama dengan lambda per S nu. Baiklah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari presentasi kami. Kalau ada kesalahan kata atau ada kekurangan, mohon maaf. Dan bila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.